Dan pada saat dia melihat ke arah sendang itu, Irin melihat ada seorang wanita sedang tersenyum ke arahnya sambil melambaikan tangan dengan menggunakan selendangnya yang berwarna hijau dan kuning. Bukan merah, bukan hijau aja, hijau kuning. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 78. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu antusias sekali nunggu KHW tayang. Dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan cerita horor kalian kepada kami semua sehingga kami bisa menambah koleksi cerita horor kami. Dan kalau kemarin kita udah ngebahas tentang gerbang kos, yaitu kos bekas ritual yang membuat salah satu penghuninya berpindah ke dimensi lain. Malam ini kita akan membahas tentang teror dari seorang putri kerajaan jin yang berwujud penari berkepala leak, Wak. Nah, yang bikin cerita ini epik kali, Wak, narasumber dari cerita KHW kali ini juga sampai bisa masuk ke dua dunia setiap kali dia ketemu sama si sosok putri kerajaan ini. Dia sadar dia ini ada di dunia manusia, tapi di saat yang sama dia ini juga sebenarnya lagi ada di dunia jin gitu loh. Penasaran kalian kan? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, mari kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim oleh Wawa aku yang bernama Irin dari Jawa Timur. Halo Rin, makasih banyak ya sudah mengirimkan cerita horor kau kepada kami. Nah, kisah horor yang dialami oleh Irin ini, Wak, terjadi pada tahun 2018 lalu ketika Irin ini masih duduk di bangku SMA. Nah, FYI sedikit, Wak, ya, Irin ini memang sejak dari dulu cukup peka tuh sama hal-hal yang tak kasat mata gitu. Sejak kecil Irin ini bisa melihat keberadaan mereka tapi nggak bisa berinteraksi, cukup bisa ngelihat aja. Kayak misalnya dulu tuh waktu keluarga mereka ngontrak di sebuah rumah milik seorang nenek yang udah meninggal, Wak, Irin ini sering melihat sosok nenek itu masih ada di rumah rumah yang dia tinggal itu lagi duduk di kamar gitu. Dan setelah SMP dia ini jadi makin peka lagi dengan kehadiran mereka itu, Wak, dan mulai bisa berinteraksi. Tapi sampai di SMP itu pun masih berinteraksi yang kayak ringan-ringan gitu, kayak misal nanti di TV, kayak misal nanti TV di rumahnya tiba-tiba nyala padahal kabelnya nggak kecolok. Terus nanti kalau misalnya Irin kesel ya udah tinggal bilang, "Weh, jangan ganggu aku ya." Cuma sekedar kayak gitu aja, Wak, gangguan kecil gitu aja. Bukan gangguan yang parah kali menurut si Irin. Aku kalau di posisi kau tuh udah lumayan gangguan parah si Irin. Nah, tapi, Wak, pada saat Irin ini masuk SMA lah, barulah di situ dia mulai mengalami gangguan yang cukup parah sampai membahayakan nyawanya. Nah, jadi, Wak, kejadian mistis yang sampai membahayakan nyawanya Irin ini bermula pada suatu hari di saat dia ini menghadiri acara kepramukaan SMA-nya. Irin ini memang aktif kali di pramuka, Wak, dan pada saat itu salah satu agenda rutin mereka adalah kayak acara macam ospek gitu lah, Wak. Irin nggak bilang detail nama acaranya apa sih, tapi yang jelas di acara itu ada kegiatan malam pelatihan mental. Pasti kalian tahu kan? Nah, semua peserta yang ikut ini akan dibagi ke dalam beberapa regu dan mereka ini harus melewati rute yang memang sudah disiapkan. Kurang lebih mungkin kayak jurit malam gitulah, Wak, ya. Nah, tapi, Wak, sayangnya pada saat itu kan memang disediakan rute yang memang harus dijalankan sama si regu-regu kan. Nah, waktu itu regunya si Irin ini nyasar, Wak. Mereka tidak bisa melewati rute yang memang sudah disiapkan. Dan sebenarnya nggak cuma regunya si Irin aja yang kesasar, ada kurang lebih 3-4 regu juga lah itu ikut kesasar. Nah, karena kesalahan itu, Wak, semua tim yang nyasar ini akhirnya dihukum. Dimana sekitar jam 1 malam mereka ini digiring ke sebuah tanah lapang yang sangat sepi sekali, yang di setiap tepian tanah lapang itu ditutupin semak-semak belukar kurang lebih setinggi 1 meter lah. Dan setelah itu juga terdapat 2 pohon besar yang menjulang bersandingan di tanah itu. Nah, di tempat itu, Wak, Irin sama teman-temannya pun diteriak-teriakin nih sama beberapa kakak-kakak pembina lah. Bahkan ada tuh kakak pembina yang namanya Kak Galeh yang sampai berkata kasar, Wak. Kayak dimarah-marahin lah gitu kan adik-adik ini kan. Nah, di situ sebenarnya suasananya udah mulai nggak kondusif. Udah berasa tuh, Wak, tiba-tiba suasananya jadi mencekam dan horor. Sampai ada tuh peserta yang mulai mual-mual nih. Nah, tapi sayangnya di sana bukannya diberhentikan, Wak, Kak Galeh ini malah menyusuri tepi semak-semak yang ada di tanah lapang itu sambil memaki-maki adik-adik kelasnya lagi. Makin mau dia ngomong kasar lagi. Dan yang ngaconya Kak Galeh ini malah mengejek mereka yang tidak kasat mata. Dia bilang, "Aku nggak takut ya sama kalian, derajat aku lebih tinggi, aku nggak takut," kata dia. Nah, di tengah kondisi yang memang udah dari awal udah nggak kondusif itu, Wak, di titik itu Irin melihat ada perempuan cantik kali, nah, dia berbaju adat Jawa keluar dari semak-semak, Wak. Waktu nengok itu ya Irin ketakutan lah. Nah, sampai akhirnya Irin ini tiba-tiba mendengar suara teriakan temannya namanya Helmi. Dia teriak, "Rin, lari Rin, lari," kata. "Cepat Rin, lari Rin, ada yang mau ngejar kau," kata
kata si Helmi. Nah tersentak gara-gara dengar teriakannya si Helmi, Wak Irin pun langsung juga lah ikutan berlari sekencang-kencangnya ngejauhin tempat itu. Nah tapi sayangnya Wak, karena memang panik ya, Irin pun jadi kurang hati-hati, terjatuh si Irin, langsung dia gak sadarkan diri. Hal terakhir yang aku ingat waktu itu, nanti badan aku tuh kayak terasa tersengat listrik. Dan samar-samar aku juga masih mendengar suara teman-teman aku dan semua kakak-kakak pembinaku yang teriak-teriak panik. Nah waktu si Irin ini udah mulai sadar dari pingsannya, dia udah terbaring Wak di sofa yang memang berada di posko pramuka. Aku agak kejauhan ya. Berasa kok. Tenang kalian, maju lagi aku. Ini kan pas, biasanya tuh cuman segini. Nah, udah oke lah. Dah kan? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi, lupa aku. Oh ya, dia terbangun di sofa posko pramuka. Di sini lawak kembali keanehan terjadi. Kalian tahu? Saat si Irin ini terbaring, di saat yang sama Irin sedang berada di dimensi lain. Waktu sama, tempat sama, tapi dia ada di 2 dimensi yang berbeda. Kebayang gak sih kalian? Dari sudut matanya si Irin dapat melihat bahwa dia ini lagi terbaring di sofa ya kan. Dia pun masih bisa mendengar suara teman-temannya dan dia pun bisa berbincang dengan mereka yang juga lagi ada di posko sama dia. Nah tapi di posisi terbaring itu kedua matanya ini macam gak bisa dialihkan dia cuma bisa mandang lurus ke depan aja. Dan yang anehnya yang Irin lihat itu tuh bukan langit-langit posko. Di dalam pandangannya Irin melihat bahwa dia ini masih duduk sendirian di tengah tanah lapang tempat dia sama regunya dihukum tadi itu di situ. Dan pada saat itu Irin tuh seperti sedang diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi selama dia pingsan. Nah jadi pada saat dia pingsan itu sebenarnya Irin ini lagi kesurupan. Nah sosok putri berpakaian adat Jawa yang dilihatnya tadi itulah yang merasuki dia. Nah kenapa dia ngerasukin si Irin? Karena sosok itu marah sama Kak Galih yang tadi tuh pembina yang marah-marah gak jelas tuh. Dan si sosok ini bilang, anak ini akan kubawa karena kamu telah berani menantangku. Nah ngeliat Irin yang keserupan, barulah di situ Kak Galih berkali-kali minta ampun. Ampun Nyai, tolong jangan bawa anak ini, saya minta maaf, tolong jangan sakiti dia. Dia nggak salah, yang salah saya, maafkanlah saya ya Nyai, tolong. Tapi sosok itu belum mau maafin si Kak Galih. Dia tuh udah terlanjur murka gitu sama si Galih nih. Ditambah lagi diketahui bahwa ternyata waktu Kak Galih ini nantangin maki-maki mereka yang ada di sana tuh, Kak Galih ini sambil mukul-mukulin semak Nah ternyata pukulan Kak Galih itu kena lah ke salah satu lu di sana. Itulah kenapa mereka ini jadi geram sama Kak Galih kan Akhirnya supaya mereda, negosiasi pun dilakukan dan disepakati bahwa sosok putri yang merasuki Irin ini meminta ganti berupa dupa dan juga bunga 7 rupa. Tolong diletakkan di semak-semak yang dipukul-pukul sama Galih tadi, kata dia gitu. Nah setelah permintaan sosok itu terpenuhi, Irin pun sadar, Irin selamat dan mereka udah gak diganggu lagi Kejadian itu membekas sekali buat aku Nadia katanya. Karena untuk pertama kalinya, ingat ya untuk pertama kalinya Irin ini bisa merasakan berada di 2 dimensi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Udah selesai ceritanya Bartinat? Belum lah. Halo, belum. Kejadian horor yang membahayakan nyawanya Irin ini lagi-lagi terjadi beberapa waktu kemudian pada saat mereka sedang mengikuti acara persami. Ini di beda kegiatan lagi nih tapi masih tetap di pramuka lah mungkin. Nah kejadian horor berikutnya ini terjadi ketika SMA-nya si Irin ini menyelenggarakan perkemahan selama 5 hari yang diikuti oleh siswa kelas 1. Totalnya ada 9 kelas Kebayang kalian gimana ramenya waktu itu ya kan? Nah tempat yang dipilih untuk acara kemah ini adalah sebuah desa di Jawa Timur yang letaknya berada di pegunungan. Suasananya rindang kali Nadia, asri kali, jauh dari keramaian kota lah. Nah sebelum berangkat Irin ini berpamitan lah sama kedua orang tuanya, mama, ayah. Irin pamit, ayah doain nanti di sana nggak ada apa-apa. Iya Ndok, hati-hati ya, jangan sendirian. Kalau kau mau kemana-mana ajak kawan kau, jangan lupa permisi juga ya nak ya, kata mamanya. Udahlah, oke mama, tenang aja. Nah singkat cerita, setelah upacara dan doa bersama selesai, rombongan ini pun langsunglah berangkat ke tempat perkemahan dengan menggunakan mobil yang memang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Nah perjalanan mereka pada saat itu sangat menyenangkan Nadia. Kami melewati hutan-hutan yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk kali. Have fun lah mereka waktu berangkat tuh kan Nah sekitar jam 3 sore rombongan pun udah sampai di tempat perkemahan. Dan di sinilah keceriaan si Irin seketika buyar, langsung buyar. Pas baru aja nyampe nih Irin dikejutkan dengan penampakan selembar kain putih yang terbang di atas area perkemahan. Aduh, kenapa aku tiba-tiba merinding? Aku tiba-tiba keinget kejadian tadi malam. Ini aku cerita bentar ya. Tadi malam aku ke kantor mau ngambil kucingku, bawa ke rumah. Waktu baru masuk komplek kantor, tiba-tiba di atas kantor aku ini ada sekelebat lewat putih. Bayangan. Jelas. Aku nggak takut, aku diam aja. Astagfirullah. Kenapa? Biar suami aku nggak panik. Suami aku kan takut juga orangnya kan. Nanti dia nggak mau naik ke atas. Ngawanin aku ngambil kucing. Nah nyampe rumah baru aku ceritakan.
Tiba-tiba terbayang aku. Terus aku syuting di sini sendirian lagi. Pas pula atap yang ku tengok pas di atas sini. Oke, anyway, udahlah pokoknya tuh si Irin juga nengok tuh kan ada selembar selembar apa tadi? Selembar kain putih terbang di atas area perkemahan. Nah di situ Irin udah mulai ngerasa resah, Wak. Bawaannya pengen pulang aja katanya kan. Dan ininya agak aneh, Wak, karena biasanya tiap kali Irin ini melihat mereka, dia nggak ada ngerasa gimana-gimana, ya biasa aja, cuma sekedar ngelihat aja. Nah dia biasanya aku kayak gitu. Tapi entah kenapa ini kok aku kayak takut kali, kayak pengen balik. Nah tapi walaupun sudah melihat penampakan itu, Irin memilih untuk tetap diam dan tidak menceritakan ke siapapun, termasuk sahabatnya yang bernama Feby waktu itu, Wak, yang kebetulan satu regu pula sama dia. Nah nggak mau terlalu larut dengan rasa takutnya, Wak, Irin memilih untuk tetap fokus melanjutkan acara perkemahan tersebut. Udahlah, paling aku cuma salah lihat dan paling juga itu cuma kebetulan aja lewat aja penampakannya waktu itu. Mumpung di sini ya kan aku mau senang-senang aja lah, mau kemah aja sama kon-kon aku, nggak mau aku pikir yang aneh-aneh. Mumpung tempat yang bagus juga ya sekaligus buat aku refreshing gitu, pikir hati dia kan. Nah ingat kan kalian, Wak, tadi aku bilang kalau tempat kemahnya ini berada di daerah pegunungan. Udah pasti asri dan indah kali ya kan, bisa kalian bayangkan pohon-pohon tumbuh subur, daun-daunnya rindang, udaranya pun juga bersih. Dan gak cuma itu aja, Wak, di samping bumi perkemahan itu ada 2 sendang. Sendang tahu kalian kan, tempat pemandian yang memang bening kali, Wak, airnya. Nah tapi entah kenapa, Wak, ya sendang itu macam gak pernah dipakai sama warga setempat, kayak ditutup gitu. Aku aja nengok itu macam mau langsung berendam aku Nadia, tapi macam gak pernah disentuh, Wak, itu sendang. Nah kakak-kakak dewan sama guru-guru di sana pun juga bilang, kalian gak ada yang boleh pakai sendang itu ya, dan kalian semua peserta perkemahan gak boleh keluar area perkemahan tanpa izin kami. Kata siapa itu? Kata mereka. Kata siapa tadi? Kata guru-guru sama kakak-kakak dewan. Nah dari semua keindahan yang ada di tempat perkemahan itu, ada satu hal yang membuat si Irin ini terpukau. Yaitu di sana ada bangunan yang tampak seperti sanggar tari terletak di atas bukit kecil, tepat di atas area perkemahan mereka. Nah jaraknya itu kira-kira 500 meter lah dari kami. Nah dia nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah tapi sama kayak sendang tadi, Nat, bangunan yang mirip sanggar tari itu ya kelihatannya ditutup, macam nggak pernah didatangin sama orang. Jalan mau ke sana pun kayak cukup terjal dan tertutup semak-semak tinggi, nah dia katanya. Jadi ada 2 objek yang lumayan menarik perhatiannya si Irin, yaitu sendang sama ada kayak sanggar tari di atas bukit kecil kan. Udah nih, Wak, ya, singkat cerita, rangkaian acara perkemahan ini pun dimulai. Semua orang bersuka cita dan sangat bersemangat sekali mengikuti kegiatan ini. Awalnya semua memang baik-baik aja sampai akhirnya menjelang sore, Wak. Kan udah waktunya buat isoma tuh. Nah Irin sama Feby bestinya pergi mandi. Mereka pergilah ke kamar mandi sama-sama kan. Tapi, Wak, pas mereka ini udah nyampe di kamar mandi, Irin baru ingat, alah Feby, aku lupa bawa handuk, ketinggalan handuk aku. Kau mandi duluan aja lah, aku ambil handuk dulu ya, nanti aku nyusul duluan. Alah kau ini Rin, ngapa pula kau mandi lupa bawa handuk? Lu cepet lah sana, ambil dulu, aku mandi duluan ya, cepat. Nah masuklah, Wak, Feby nih ke kamar mandi kan. Irin pun langsung balik badan bergegas balik ke tenda buat ngambil handuk dia itu. Nah pas balik ke kamar mandi sambil udah bawa handuk nih, kalian tahu Irin nengok apa? Irin melihat Feby bestinya lagi berdiri membelakangi dia sambil memakai kebaya, Wak, kebaya khas Jawa, sanggulnya lengkap dengan bunga di rambutnya tuh, terus dia pakai selendang hijau di lehernya. Itu kaget lah si Irin nengok si Feby. Kau mau mandi apa mau kemana? Ngapain kau pakai kebaya ini? Perasaan abis ini kita nggak ada pentas seni lah, weh, Feb. Nggak ada, kita disuruh bawa kebaya. Anak ini kenapa? Letah apa pula pakai kebaya abis mandi kayak gitu pikiran dia. Nah di tengah kebingungan itu, tiba-tiba aja ada yang nepok pundak dia belakang. Halo, dan pas Irin tengok ke belakang, siapa dia tengok? Feby yang dia tengok. Dan Feby nggak pakai baju kebaya loh, Wak. Dia pakai baju persis seperti apa yang dia pakai sebelum dia masuk ke kamar mandi. Loh lah, Feby, kok udah ganti baju aja kau? Bukannya kau tadi pakai kebaya ya, Wak? Kebaya apa nih, Ren? Ngaco kau. Betulan Feby tadi kau tegak di situ pakai kebaya. Kau ini ada aja lah, coba masuk akal nggak aku masuk kamar mandi pakai kebaya? Tadi betulan aku apa enggak? Nggak tahu sih aku, soalnya dia ngebelakangin aku. Bukan aku tuh berarti. Atau siapa lagi kalau bukan kau? Kan cuma kita yang ada di kamar mandi ini dari tadi. Enggak, bukan aku. Tadi waktu kau bilang kau ketinggalan handuk, aku pergi bentar ke tempat Sinta. Aku nggak langsung masuk kamar mandi. Takut pula aku sendirian kamar mandi. Aku minta sabun dulu sama si Sinta. Baru nih aku balik dari tempat Sinta. Kau pun datang-datang bilang pula aku pakai kebaya. Udah cepatlah mandi ya. Nggak mungkin, tadi itu kau, badan-badannya badan kau. Udah cepet mandi ya. Udah lah tuh. Meskipun masih diliputi rasa takut tuh, Wak. Ya siapa lagi yang dia tengok tuh? Irin tetap memberanikan diri buat mandi. Udah lah tuh, dah. Nggak usah dipikirkan kali. Halu. Aku halu. Irin mencoba untuk melupakan kejadian di kamar mandi itu kan, Wak, ya. Sampai akhirnya tibalah di hari Sabtu. Langsung loncat kita nih ya.
Tiba di hari Sabtu yang memang sudah diagendakan untuk acara Api Unggun. Nah, Api Unggun ini Wak macam ya acara puncaknya perkemahan gitulah. Ini nih merupakan rangkaian acara yang paling dinanti-nanti sama semua peserta kemah tuh. Nah, sebelum Api Unggun ini dimulai Wak, pacarnya Irin juga ikut waktu itu. Dia merupakan salah satu peserta kemah juga. Tiba-tiba pacarnya Irin nyamperin dia lah, ngasih sesuatu sama Irin. Nah, sayang. Nah, sesuatu tuh bentuknya kayak bungkusan gitu loh Wak, tapi dari kain berwarna hitam. Nah, di situ pacarnya Irin bilang, ini kamu simpan ya sayangnya, tapi jangan dibuka, ini buat jagain kamu. Kamu nanti jangan ngelamun-ngelamun lagi ya. Dan ini juga jangan kamu bawa waktu kamu masuk kamar mandi. Ingat baik-baik ya sayang ya, Yarin, ingat kau, kata pacarnya kan. Waktu itu aku nggak tahu isi bungkusan itu apa. Dan aku juga nggak nanya sama pacar aku waktu dia ngasih itu. Tapi yang aku tahu pacar aku ini memang peka kali sama hal-hal gaib itu. Dan pacarnya ini juga ngerti soal rajah atau doa-doa buat bantuin kalau ada yang kesurupan. Makanya memang waktu pacar aku ngasih bungkusan buat aku, terus sambil bilang buat jagain kamu, ya aku langsung percaya aja lah dan langsung menyimpan lah bungkusan itu ke saku celananya pramukaku. Saku celananya pramukaku. Saku celana pramukaku. Oh ya sayang, oke dah. Disimpannya langsung ke saku celana kan. Nah, singkat cerita, bentar lu aus. Kalian percaya nggak sepanjang tadi aku bercerita aku nggak ada minum satu pun, nggak bernapas aku tadi. Di sini sih recordnya 26 menit. Nah, singkat cerita Wak, setelah acara Api Unggun itu selesai, acara pun dilanjutkan dengan bermain games. Nah, tapi pas lagi main games ini tiba-tiba Irin kebelet pipis. Irin izin lah kan buat pergi ke kamar mandi. Nah, karena udah malam dan pasti kamar mandinya juga udah sepi kali, Feby bestinya nawarin, mau aku temenin Rin? Mau, yuk kita ke kamar mandi, udah kebelet kali aku nih Feb. Nah iyalah yuk. Nah udahlah, pergilah mereka berdua ke kamar mandi kan. Nah, waktu lagi jalan itu si Irin ingat, tadi kan aku ada bawa bungkusan yang dikasih sama pacar aku nih. Kata pacar aku nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Akhirnya Irin mampir dulu nih ke tenda pacarnya buat balikin si gulungan itu bentar. Dititipnya ke sana, baru dia lanjut ke kamar mandi. Nah, pas sudah selesai buang air kecil, Wak, Irin sama Feby pun langsunglah bergabung dengan peserta-peserta lainnya dan melanjutkan acara perkemahan. Nah, di situ si Irin ini lupa ngambil bungkusan yang dikasih sama pacarnya tadi. Nah, pada saat itu bungkusan itu memang dimasukkannya ke ransel pacarnya yang ada di tenda tuh. Tapi pas balik dari kamar mandi lupa dia ngambil bungkusan itu. Dia malah langsung lanjut ke acara games selanjutnya. Nah, waktu itu games yang sedang mereka mainkan ini adalah menggambar dengan mata terpejam. Jadi nanti masing-masing peserta ini duduk lah itu kan berbaris sama anggota regunya dan wajib menutup matanya pakai handuk. Nah, nanti masing-masing dari mereka ini bakal dikasih kayak kertas dan alat tulis gitulah untuk menggambar di punggung temannya yang memang duduk di depannya. Jadi kertas tuh ditempel di punggung teman yang di depannya tuh loh, Wak. Nggak dikasih alas atau meja lipat buat nggambar itu, enggak. Pokok punggung kawannya yang jadi alas. Kebayang kalian ya? Nah, dah tuh mulai tuh mereka menggambar, ya kan? Tapi di momen ini bukan keseruan menggambar yang Irin rasakan, Wak. Karena disinilah puncak kengerian itu terjadi, Nadia. Mata Irin ini kan memang ditutup pakai handuk kan, Wak. Jadi kan harusnya dia tidak bisa melihat apa-apa ya, gelap aja gitu kan. Tapi kalian tahu pada saat itu Irin ngelihat apa? Untuk kedua kalinya Irin merasakan berada di dua dimensi yang berbeda secara bersamaan. Pada saat itu Irin melihat di depannya ada sanggar tari yang sebelumnya dia lihat berada di atas bukit. Dia tengok itu, kok bisa kayak gitu? Nah, dia jelas-jelas dia lagi duduk di area perkemahan dan dia pun masih mendengar suara kawan-kawannya yang ikut gembira pada saat games menggambar itu dimulai. Mata dia pun dalam posisi tertutup, tapi di saat yang bersamaan tepat di depan dia tiba-tiba muncul sanggar tari itu. Kok bisa dia ada di dua tempat sekaligus? Nah, inilah memang yang dia rasakan, Wak. Pada saat itu Irin melihat sanggar tari itu bersih kali, Nadia, macam terawat dan diterangi cahaya obor di masing-masing tiang di situ. Nah, sementara tadi ingat kan kalian apa yang ku bilang, sanggar tari itu ada di mana? Di atas bukit. Nah, pas si Irin ini nengok ke belakang ke arah bawah bukit, Wak, di sanalah dia melihat dengan jelas di bawah situ teman-temannya lagi asik bermain games tadi. Nampak semuanya, Nadia. Tenda-tendanya, lapangannya, termasuk diri aku sendiri pun ada yang ku tengok di situ, Nadia. Dia macam dibuat lompat ke dimensi atas loh, Wak. Itu ya kaget, takut si Irin nengok itu kan, Wak. Keringat dingin pun mulailah mengucur di tubuhnya. Nah, belum reda lagi rasa kagetnya, Wak. Tiba-tiba di telinganya si Irin dengar suara gamelan. Suara gamelan itu terdengar makin kencang, Nadia, dan itu membuat aku makin gak nyaman, makin ketakutan aku yang ada. Dan pas si Irin ini menengok lagi ke arah sanggar yang ada di depannya, di sana dia terkejut sampai terjatuh, terduduk lemas di tanah. Karena kenapa? Karena di situ Irin melihat ada 6 wanita yang sedang menari di sanggar, Wak.
Wanita-wanita tuh cantik kali Nadia, dia pakai baju adat tuh semuanya. Dan pas diteliti satu persatu, Irin menyadari bahwa ada Nadia satu sosok wanita. Dan sosok wanita itu adalah sosok wanita yang sama dengan apa yang kulihat tadi sore di kamar mandi. Karena apa? Karena selendangnya, selendang hijau yang ada di leher itu, kayaknya dia itulah yang gue tengok tadi di kamar mandi. Nah tapi dari 6 wanita penari itu yang paling mencolok adalah wanita yang menari paling depan nih, dengan menggunakan selendang merah dan mahkota. Wajahnya cantik kali, cantik kali. Dan di situ Irin langsung tahu kalau wanita berselendang merah itu dialah pemimpin dari 6 penari itu. Karena kaget dan syok si Irin ini melihat itu semua, dia pun mencoba loh untuk berdiri dan perlahan-lahan berjalan mundur. Nah tapi waktu dia mulai melangkahkan kakinya ke belakang, disitulah sesuatu yang mengejutkan kembali lagi terjadi. Karena wajah wanita yang berselendang merah tadi itu yang semula cantik kali, tiba-tiba saja berubah menjadi seperti leak-leak Bali tuh, matanya merah, bulat, besar gitu, macam hampir mau keluar gitu loh, melotot ke arah aku. Terus lidahnya menjulur sampai nyentuh tanah. Nah dia gigi-gigi taringnya panjang kali sampai ke dadanya. Apa nggak makin ketakutan aku nengok itu tadi cantik kali, dia tiba-tiba berubah jadi semenyeramkan itu. Dan seketika Irin pun langsung berteriak sambil tutup mata kan. Aku nggak mau, aku mau pulang, aku nggak pernah ganggu kau ya. Jangan kau ganggu aku nggak mau, tolong, aku nggak mau. Nah di tengah ketakutan itu Irin pun langsung tersentak karena teriakan sahabatnya sendiri si Feby. Wah Irin, sadar, ngapa kau teriak-teriak kayak gitu? Sadar Irin, kata kawan-kawannya, kata si Feby. Dan seketika Irin pun langsung melepaskan handuk yang masih terikat di kepalanya. Dia pun buka mata dan disitulah dia baru menyadari bahwa sudah terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal, banyak kali peserta kemah di sana yang kena dan semua yang kesurupan wanita, perempuan. Dan pada saat dia melihat kawan-kawannya lagi kesurupan, di situ posisinya Irin ini udah balik duduk di lapangan tempat dia main games tadi, ya di tempat semula. Dan secara refleksi Irin ini pun langsung memberanikan diri untuk melihat ke atas, ke arah sanggar yang ada di atas bukit itu, Dan pada saat dia menaikkan kepalanya ke atas, di sanalah dia melihat kalau di sanggar itu terdapat macam seberkas cahaya terang gitu loh, kira-kira kayak dari lampu 5 watt gitu, tapi banyak. Macam lagi ada aktivitas di sanggar tari situ. Padahal kan harusnya di sanggar itu gelap kan, kan? Siapa yang coba nyalain lampu di sana? Ada di situ. Kan harusnya gelap. Kan kita nggak ada yang boleh pergi ke sana tadi, kata kakak-kakak. Iya nih. Nah karena takut, Irin pun mencoba langsung mengalihkan pandangannya lagi kan. Dan tapi tanpa disengaja, Irin justru melihat ke arah sendang. Dan pada saat dia melihat ke arah sendang itu, Irin melihat ada seorang wanita sedang tersenyum ke arahnya sambil melambaikan tangan dengan menggunakan selendangnya yang berwarna hijau dan kuning. Bukan merah, bukan hijau aja, hijau kuning. Astagfirullahaladzim. Apa nggak makin ketakutan si Irin tuh? Dia langsung tutupin matanya kan dengan kedua tangannya. Dan gak lama kemudian Irin kembali lagi tersentak dengar suara si Feby sahabatnya ini. Irin, ini kok gambar apa, Rin? Gambar apa? Buka mataku dulu, Gambar apa kau nih? Nah mendengar pertanyaannya si Feby, si Irin baru dibuka mata kan. Dia tengoklah ke arah kertas gambar milik dia. Nah kalian ingat kan tadi permainnya apa? Disuruh ngegambar sambil mata tertutup. Nah ternyata pada saat games itu Irin ini menggambar sanggar tari yang dilihatnya di atas bukit, lengkap dengan wanita-wanita yang sedang menari. Dan di kertas itu juga ada tulisan aksara Jawa yang kalau dibaca maka akan berbunyi Nyai. Ada Nyai X lah kita sebutkan, ada nama Nyai di situ, tapi di sini Irin katanya nggak boleh nyebut namanya, jadi kita sebut aja Nyai X ya. Irin baca lah itu ya, ada Nyai X gitu kan. Dan setelah Irin membaca aksara Jawa itu, otomatis dia juga menyebut nama Nyai itu. Seketika Irin langsung nggak sadar dia lagi, kesurupan si Irin Dan kata Feby sama kawan-kawan yang lain, di antara semua peserta kemah yang kesurupan, cuma kaulah teriakannya paling keras, Rin. Dan berkali-kali kau teriak, aku mau anak ini, aku mau anak ini, kalian semua kurang ajar, berisik kalian di istanaku. Aku mau anak ini jadi dayang aku cocok sama dia cocok jadi dayang penariku. Pergi kalian semua dari sini, pergi.
Suara kau aja dari tadi terdengar tuh, suara kau paling kuat. Dan saking kencangnya teriakan kau ya Rin, semua orang di sini sampai kewalahan buat nenangin kau, buat nyadarin kau biar kau tahu, kata si Feby. Dan gak cuma itu aja Rin, selama kau kesurupan itu tubuh si Irin ini juga terbang, wak terpelanting beberapa kali, bukan terbang gitu, terpelanting. Ada juga kawan-kawan kau yang kena cakaran kau tadi. Kebayang kalian kan macam mana gak kondusifnya suasana waktu itu karena kesurupan massalnya. Dan kalau di total wak hampir 80% itu yang kena semua perempuan. Nah mereka yang masih sadar yang gak kesurupan ini pun langsung berbondong-bondong mencari bantuan kan wak ya. Semua orang pintar yang ada di kampung dekat sana pun langsung membantu mereka. Dan akhirnya setelah berbagai upaya dilakukan, Irin pun bisa sadar balik wak. Dan pas dia sadar ini wak, dia ngerasa badannya sakit kali, macam baru jatuh aku. Dan wajahnya pun basah karena habis menangis dan badan aku lecet-lecet luka. Nah melihat si Irin udah sadar wak, si Feby sama pacarnya Irin ini pun langsunglah menghampiri si Irin kan. Nah pacarnya bilang, udah gak apa-apa kamu Rin, alhamdulillah kamu udah sadar. Kan aku udah bilang tadi jangan ngelamun. Nah dengar Irin diomelin sama pacarnya, Feby ngebela bestie forever kan. Dia gak ada ngelamun loh. Tadi waktu game menggambar kan semua mata kami ditutup. Nah disitulah dia mulai teriak-teriak gak jelas. Gak ngelamun dia lagi ngegambar kok waktu itu wak. Ya udah yang penting Irin sudah sadar. Kau tolong bantuin dia ya wak ya. Tolong bantu bawa dia ke tenda Feb. Aku mau bantuin panitia sama guru-guru yang lain dulu, masih banyak yang kesurupan soalnya. Iya ya aman dah, kau pergilah bantuin sana. Irin sama aku aman wak. Pergi, kata si Feby. Nah dah tuh Irin pun langsung dibopong Feby balik ke tenda. Nah pas lagi di jalan wak, mereka kan ngelewatin tenda pacarnya si Irin tuh. Nah di situ Irin barulah tiba-tiba keinget sama bungkusan hitam yang dikasih sama pacarnya. Allah, iya ding, tadi aku nitip bungkusan itu di tenda pacar aku. Nah karena penasaran Irin sama si Feby pun nyamperin lah tuh tenda pacarnya buat ngambil itu bungkusan dulu. Nah pas bungkusan itu diambil, si Irin sama Feby ini penasaran sebenarnya, ini apa nih isi bungkusan ini kan. Dan pada saat dibuka di situ Irin melihat ada banyak sekali tulisan Arab. Dan bungkusan itu juga wangi minyak-minyakan gitu loh wak. Si Feby pun bilang, Rin, ini nih raja Rin, kau dapat dari mana? Pacar kau yang ngasih ya? Iya Feb, pacar aku, kata sih buat jagain aku. Tapi tadi tuh aku takut, makanya tadi tuh aku balikin ke ranselnya. Udahlah kau bawa aja dulu, nanti kalau pacar kau datang kau tanya itu isinya apa ya. Ngapain juga dia ngasih ini sama kau? Kau tanyalah. Gak apa-apa kok. Dialah nanti ku tanya, kata siapa, kata si Irin kan. Dah lah tuh. Singkat cerita beberapa saat kemudian, setelah kondisi sudah mulai kondusif wak, pacarnya Irin betulan nih balik lagi ke tenda buat ngejenguk kondisi pacarnya si Irin. Apa sih? Pacarnya Irin ini siapa namanya? Dia pun gak ada ngasih nama. Udahlah kita anggap aja nama pacarnya Andrian ya. Dah lah tuh Andrian pergilah ke tendanya si siapa? Si Irin buat nengok keadaannya si Irin. Mereka duduklah bareng di situ dan tanpa menunggu waktu yang lama, Irin pun langsung menyodorkan bungkusan kain hitam itu ke si Adrian. Adrian, nah bungkusannya. Oh, ini kamu tadi nggak bawa ya pas lagi main game menggambar itu ya? Iya yang, kok tahu kau? Kamu. Pantesan. Aku kan dari pertama udah bilang sama kamu ini dibawa. Karena aku udah tahu dari pertama kita nyampe di sini kita ini udah nggak disambut baik sama penghuni yang ada di sini sayang. Bahkan banyak penghuni di sini yang nggak permisi waktu masuk. Panitia-panitia ini teledor yang. Kamu waktu pertama kali nyampe di sini juga nggak ada salam di sini kan? Nggak ada permisi-permisi tuh. Nah itulah kenapa kau disambut sama kuntilanak terbang tadi ya. Iya kan kamu lihat tadi kan ada bayangan putih kan? Nah bisa tahu apa pacarnya padahal si Irin kan nggak ada bilang sama siapa-siapa. Iya yang itu. Makanya itu ku kasih kain bungkusan ini ke kau buat jaga-jagain kau lah dikit. Agenda kita malam ini betul-betul rame sayang. Aduh kata. Dan semua agenda yang udah dibuat panitia nih ngeganggu mereka semua yang ada di sini. Mana mereka nggak ada pamit. Itulah. Nah itu wak kata si Adrian ini. Akhirnya setelah kejadian kesurupan massal itu wak, para panitia dan juga guru-guru memutuskan untuk mempersingkat acara kemah mereka dan pulang lebih awal. Takutnya nanti ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi lagi ya kan. Dan paginya mereka pun semua langsung beres-beres dan bergegas balik. Itulah. Langsung pulang besok paginya. Aturan mungkin sore gitu. Tapi mau gimana dibanding nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya kan. Balik paginya. Nah ada pulang berarti teror horornya selesai. Nah dia belum. Belum, masih lanjut. Bip kan dulu. Bip gitu. Nah jadi wak ternyata masih ada lagi rangkaian teror yang akan dialami sama si Irin ini. Ada yang ngikut Irin dari tempat mereka kemah sampai ke sekolah. Nah jadi ceritanya wak 3 hari setelah mereka kemah-kemah itu, semua sebenarnya masih baik-baik aja, normal-normal aja kayak biasanya. Nah sampai akhirnya wak teror horor ini kembali terjadi pada suatu siang pada saat si Irin ini baru aja selesai sholat zuhur berjamaah di sekolah musolanya. Di musola sekolahnya. Nah pas sudah selesai sholat ini wak Irin ini mau balik lagi ke kelas sama si Feby.
Feby. Kelasnya Irin ada di lantai 2. Nah, jalan untuk menuju ke kelasnya ini harus melewati UKS Wak yang ada di lantai 1. Nah, pas lewat depan UKS ini lah Wak, Irin melihat temannya yang namanya Ayu lagi teriak-teriak, kesurupan rupanya, sambil dipegangin sama beberapa siswa yang lain. Si Irin kepo, dia nengok sana, ngintip lah dari jendela. Dan waktu dia ngintip si Ayu yang lagi kesurupan itu Wak, sekilas dia melihat ada wanita berselendang kuning. Dan wanita itu adalah wanita yang sama seperti yang dia lihat waktu di sanggar kemarin tuh loh. Ada di situ. Nah, seolah menyadari keberadaan si Irin, si penari yang awalnya sedang melihat ke arah Ayu yang lagi kesurupan tiba-tiba langsung berpaling nih, menatap si Irin sambil tersenyum. Dan di situ Feby langsung narik tangannya si Irin, kan udah jangan kau tengok-tengok. Udah kita balik aja langsung ke kelas lah Rin. Macam si Feby ini takut nanti si Irin pula kesurupan gitu loh Wak. Dan tuh baliklah lagi mereka ke kelas kan Wak. Dan gak lama kemudian bel masuk pun terdengar, pelajaran pun dimulailah ini seperti biasa. Nah, di tengah pelajaran Wak, Irin ini mulai kayak ngerasa bosan, dia jadi ngantuk gitu kan. Dan karena bosan dia pun jadi gak fokus nih, matanya jadi ngeliat kemana-mana. Nah, pas pandangannya ini lagi ngarah ke arah pintu Wak, di situ seketika kantuknya si Irin hilang. Langsung melek semelek-meleknya si Irin Wak. Kenapa? Karena pada saat si Irin nengok ke arah pintu, Irin melihat sesosok wanita penari berselendang merah lagi berdiri gitu Wak, di sisi luar pintu kelas. Dan sosok wanita itu menatap ke arah si Irin sambil tersenyum lembut dan memanggil-manggil nama Irin. Irin, Irin, Irin. Sesaat setelah melihat penari itu, Irin langsung gak sadarkan diri lagi. Di situ aku udah gak ingat apa-apa, Nadia. Tiba-tiba aku ngeblank aja gitu. Nah, barulah pas Irin ini sadar, dia udah gak ada di kelas lagi, Wak. Posisi si Irin ini udah pindah duduk di lantai kamar mandi yang pintunya kekunci dari dalam. Tiba-tiba di dalam kamar mandi. Dan di situ juga Irin mendengar suara-suara kawannya itu lagi manggil-manggil nama dia sambil terus ngegedor pintu. Rin, woi Rin, buka pintunya, ngapain kau di dalam, woi Rin, sadar, kata kawan-kawannya. Kenapa kau ada di sini? Mendengar teriakan kawan-kawannya langsung dibuka lah sama si Irin kan, kunci pintu rumah itu, kunci pintu kamar mandi itu. Langsung si Irin keluar, mukanya pucat kali. Pak Roy mana? Kok aku ada di kamar mandi? Siapa Pak Roy ini? Jadi FYI Pak Roy ini adalah nama guru yang memang lagi ngajar di kelasnya tadi, Wak. Nah, ngeliat si Irin kebingungan tuh, kawan-kawannya langsung bilang, kau itu yang ngapain? Lah emang aku kenapa, Wak? Kau tuh habis nulis, habis gambar-gambar gak jelas, terus kau langsung nyelonong aja gitu pergi keluar, gak pakai permisi dulu sama Pak Roy. Aneh kali kau, gak biasa, kau gak sopan kayak gitu, hei. Terus kenapa sekarang muka kau pucat kali? Ngapa kau gak enak badan? Kata kawan-kawannya. Nah, terus kawan yang lain juga bilang, iya Rin, tadi tuh aku pikir kau lagi sakit. Entah ngapa pula aku lama kali di kamar mandi gak balik-balik. Aku suruh lah si Feby nyusul kau. Terus kata Feby, katanya kau masuk kamar mandi, pintu kau banting. Terus kau kunci dari dalam tuh, ya kami panik. Kau mau tahu berapa lama kau di dalam kamar mandi itu? 1,5 jam, Irin. 1,5 jam. Dari tadi kami gedor-gedor pintu ini nggak juga kok buka-buka pintu sampai mau didobrak nih sama anak-anak. Mau didobrak takut kok gencet nanti di dalam tuh. 1,5 jam mau Irin dalam situ. Nah, ngeliat Irin yang pucat dan masih kebingungan tuh, teman-temannya ini langsung lah inisiatif buat nganterin si Irin pergi ke UKS biar bisa istirahat. Nah, pas nyampe di UKS si Feby pun bilang, Rin, balik aja lah ya, nggak usah di UKS, istirahat di rumah aja lah kau. Enggak lah Wak, nggak mau, aku di sini aja, kata dia. Mungkin dalam pikiran si Feby dia juga udah takut kawan ini kenapa-napa kan. Orang tadi dia ada yang kesurupan kok di sana, terus Irin kayak terkejut gitu ngeliat sesuatu di dalam. Tapi Irin tetap nggak mau balik tuh. Udah nggak apa-apa, aku di sini aja, nggak apa-apa kok aku Feby. Dan pada saat itu di UKS itu juga masih ada Ayu yang tadi kesurupan tuh. Ayu tuh tapi lagi tertiduran. Ada juga di UKS itu. Nah, di situ pun Irin langsung mencoba untuk tidur juga nih sambil beristirahat. Dan ditinggal itu sama kawan-kawannya kan kawannya harus ikut belajar lagi tuh. Tinggalnya dia berdua sama si Ayu di situ. Nah, pada saat si Irin ini sedang mencoba menutup mata, Wak, yang ada waktu itu Irin malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia tiba-tiba mendengar suara gamelan. Aduh, apa nih? Dia buka lah matanya langsung kan. Nah, pas dia lagi buka mata itu, Wak, si Irin makin kaget lagi karena yang dilihatnya bukan ruangan UKS. Bukan, tapi dia melihat di depan matanya ada sebuah gerbang tinggi yang tertutup dan sisi kanan kirinya itu ada laki-laki berwajah leak, berkulit hitam legam. Matanya merah, nah dia matanya merah sambil megang kayak apa ya, gada besar gitu loh, Wak, di pundaknya. Dan pada saat itu suara gamelan tuh makin terdengar kencang, Wak. Terus dia lihat ada sosok itu kan, gak lama kemudian gerbang itu pun terbuka perlahan-lahan. Dan ada sosok yang muncul di balik gerbang itu. Dia adalah wanita penari berselendang merah, Wak. Keluar deh, sah. Wanita itu muncul seolah sedang menyambut Irin didampingi dengan 5 dayang lainnya. Persis seperti apa yang aku lihat waktu di kemah kemarin, Nadia. Tapi sayangnya wajah si wanita ini nggak cantik. Tidak seperti yang aku lihat waktu pertama kali. Enggak. Melainkan wajah si wanita ini seperti leak, seram kali, Nadia. Dan wanita itu pun berkata, Ndok Cah Ayu, ayo melu aku, hai. Yuk,
anak cantik, ayo kau ikut aku. Tuh katanya. Dan di situ tiba-tiba Irin merasa kakinya macam terbakar dan dia pun nggak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, Wak. Dan entah gimana pula ceritanya, pandangannya ini seketika kembali lagi berada di UKS. Tapi sama posisinya waktu itu badannya tetap nggak bisa digerakin, kayak nge-freeze gitu tuh, ha? Dan di momen itu, Wak, lagi-lagi Irin merasa seperti dia masuk di 2 dimensi berbeda di waktu yang bersamaan. Dia sadar nih tubuhnya lagi terbaring di UKS kan, tapi pandangannya terus menatap ke atas, nggak bisa beralih, Wak. Dan di dalam pandangannya itu Irin melihat dirinya sedang berada di tanah perkemahan yang dikunjunginya beberapa hari yang lalu, Wak. Di tempat kemah itu Irin ini juga melihat wanita-wanita penari itu masih menari di depan gerbang yang hitam tinggi. Badan Irin ini masih kaku, tapi dari sudut matanya dia bisa melihat bahwa ruang UKS ini seketika rame nih sama teman-teman dan para guru yang berdatangan. Dia pun juga melihat ada pacarnya di situ, Wak. Jadi bisa kalian bayangkan kan apa yang dialamin sama si Irin itu, Wak. Dia tuh lagi terbaring di UKS, dia bisa lihat kawan-kawannya datang, tapi waktu dia memalingkan pandangannya ke depannya, itu dia lagi ada di dimensi lain. Tapi sisi lain dia juga ngeliat UKS. Dia bisa dengar kawan-kawannya, tapi waktu dia ngeliat lagi ke depan, dia ngeliat gerbang yang dijaga sama 2 Lea. Itu kayak gitu, Wak. Dia berada di 2 dimensi di waktu yang bersamaan, kayak gitulah. Dan dengan jelas waktu itu Irin ngedengar suara kawan-kawan itu bilang, "Astagfirullahaladzim, woi, si Irin kesurupan lagi. Ini Irin udah ditandai nih sama mereka, udah ditempelin si Irin nih. Gak bisa kayak gini terus, woi, kasihan si Irin. Harus segera dipulangin nih, dibersihin nih secepatnya." Itu kata kawan-kawannya, Wak. Udah tuh jadi chaos lah itu kan, Wak. Nah, singkat cerita setelah kejadian kesurupan di UKS itu pun Irin ini langsung lah dibawa balik nih, Wak. Diantar juga sama si Adrian pacarnya dan kawan-kawannya untuk pergi ruqyah nih ke seorang ustadz. Dan kebetulan si Adrian ini juga punya kenalan ustadz yang memang bisa ngobatin hal-hal yang kayak gitu, Wak. Nah, pas di ruqyah ini Pak Ustadz ini bilang, segera anterin dia pulang. Dia tuh ya makhluk itulah, Wak. Kalau enggak Irin temenmu bisa celaka. Nah, mendengar instruksi dari Pak Ustadz, Irin, pacarnya sama kawan-kawan yang lainnya pun nekat, Wak, balik lagi mereka ke area perkemahan kan. Jaraknya lumayan jauh lah, Wak, sekitar 1,5 jam gitulah dari rumahnya Pak Ustadz. Tapi gak apa-apa lah, yuk kita anterin aja lah biar dia itu bisa balik. Dan supaya si Irin ini juga gak diganggu-ganggu lagi sama hal-hal kayak gitu kan. Dan pada saat itu Pak Ustadz ini juga memberikan mereka sebuah botol yang konon katanya dalam botol itulah Pak Ustadz melalui proses ruqyah tersebut telah berhasil menangkap dia dan mengurungnya dalam botol tuh. Akhirnya hati-hatilah mereka bawa botol tuh di perjalanan kan, Wak. Sambil terus berboncengan naik motor menyusuri jalanan sepi menuju ke lokasi kemah mereka. Akhirnya setelah sekitar jam 4:30 sore mereka sampai di lokasi perkemahan. Di sana Irin langsung lah itu dibuka botol yang dikasih sama Pak Ustadz tuh kan, dan menempatkannya di dekat sendang. Dan FYI, Wak, kata Pak Ustadz yang boleh memulangkan si dia ini cuma si Irin aja. Nah, itulah kenapa akhirnya Irin itulah yang memang naruh sama ngebuka botol itu sendirian di sendang. Nah, setelah selesai menaruh botol tersebut, Wak, Irin sama kawan-kawannya pun langsung lah balik bergegas nih. Dan setelah meletakkan botol itu di dekat sendang, barulah Irin sama kawan-kawannya langsung bergegas pulang. Nah, tapi waktu mereka mau pulang, tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang bertanya sambil tersenyum, "Habis ngapain, Nak? Mulangin Mbak Putri ya?" Kok tahu Bapak? Di situ mereka nggak bisa ngejawab apa-apa, Wak, selain nganggu aja. Heranlah mereka kok bisa Bapak ini tahu ya kan. Dan tanpa berlama-lama lagi mereka pun langsung naik motor, balik langsung ngegas, balik ke rumah. Nah, pas sudah di atas motor ini, Wak, sebenarnya Irin ini sempat nengok ke belakang nih. Dan dia pun langsung menyadari sesuatu. Apa? Karena waktu dia nengok itu, Wak, Irin melihat ada sebuah istana besar di atas puncak bukit. Dan bapak-bapak yang menyapanya tadi tiba-tiba udah ada di atas bukit itu, Wak. Dan si bapak-bapak tadi memakai baju kerajaan seperti raja. Dan dia sedang berdiri bersama si putri berkepala Lea. Ya Allah, merinding. Bapak tuh putri, tapi kepala Lea ada di atas bukit. Aduh, macam mana tuh pikiran si Irin waktu nengok itu ya. Dan disitulah Irin akhirnya menyadari bahwa ternyata wanita berselendang merah itu adalah putri dari raja penguasa di daerah situ, Wak, katanya. Dan menurut Irin, putri itu menginginkan Irin menjadi dayangnya di sana. Dan setelah kejadian itu, Irin tetap berusaha untuk melupakan kejadian tersebut. Semoga nggak ngikut lagi nih ya kan. Udah nggak apa-apa, Wak, kata Feby. Udah nggak apa-apa, udah lewat kok, kau udah aman sekarang, gangguannya udah hilang. Kau banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak doa, banyak-banyak sholat. Kata kawan-kawannya menguatkan siapa ini kan? Siapa Irin. Nah, dia tuh kan, Wak, besok paginya nih, jam pertama mereka kebetulan jadwal Pak Roy lagi nih. Dan pas Irin membuka buku pelajaran miliknya, kalian tahu apa, Wak, yang dia lihat?
Betapa terkejutnya Irin waktu dia tahu bahwa di halaman terakhir dalam buku catatan itu, tanpa Irin sadari dia sudah menggambar sanggar tari yang ada di bukit dan juga menuliskan aksara Jawa yang berbunyi Nyai X tadi. Nama Nyai berselendang merah. Tuh, yalah. Ngegambar ini lagi aku ternyata. Meskipun kaget dan sangat takut, Irin terus berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun selalu mengingat pesannya Pak Ustadz agar tidak pernah lagi menyebut nama Nyai itu. Makanya dia nggak kasih tahu sama kita mungkin kan. Tadi waktu aku niat gini ada suara gitu ya nggak sih? Nggak sih? Coba aku denger lagi Aspi, ada nggak? Nggak ya? Nggak, perasaan aku aja, oke. Dan alhamdulillahnya Wak sampai sekarang Irin udah nggak pernah diganggu lagi katanya. Alhamdulillah, syukur. Oke Wak, jadi itu tadi cerita dari Irin yang hampir dijadikan dayang oleh si Nyai X ini. Jujur cerita ini memang bikin aku begini ngeri Wak. Aku betul-betul kebayang gitu loh tiap detail kejadiannya tuh. Kalau kalian sendiri gimana, bagian mana yang bikin kalian paling deg-degan? Langsung komen di kolom komentar di bawah Wak ya. Dan yang jelas dari cerita ini kita tuh macam diingatkan lagi kalau kita ini hidupnya kan berdampingan dengan mereka-mereka itu. Jadi memang sudah sepantasnya untuk saling menghargai dan jangan mengusik. Pokoknya dunianya udah ya. Pokoknya itu, jangan mengusik. Jangan mengusik. Kan dunianya beda. Jadi juga jangan sok-sokan nantangin gitu kan. Dan kalau datang di tempat baru jangan lupa berdoa Wak ya. Apa susahnya sih, cuma Assalamualaikum. Kan? Gampang. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.